wabarakatuh. Saya Agung Andra Puspita Manggiasih, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Wisata Harapan Masa secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Anak-anak sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana, Bu? Bu Andra lagi kurang enak badan. Nih suaranya lagi serak-serak. Makasih Yudila, doain Bu Andra cepat sembuh ya. Amin. Amin, Bu. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, Bu Andra akan ice breaking terlebih dahulu ya, Nak ya. Nanti kalau Bu Andra bilang 1, anak-anak tepuk tangan. Bu Andra bilang 2, anak-anak petikan jari. Dan Bu Andra bilang 3, kalau anak-anak bilang hore. 1, 1, 2, 3. Hore. Oke. 1, 1, 2, 3, 3. Hore. Hore-horenya 2 kali. Iya, oke. Tepuk tangan buat semuanya ya. Oke, good. Ya, udah semangat ya. Bu Andra harap anak-anak bisa semangat sampai di akhir mata pelajaran hari ini. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Desti, Bun. Ya, silakan Desti. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Destiana yang telah memimpin doa. Semoga dengan diawalinya dengan doa, materi kita hari ini dapat kita serap dengan baik dan bermanfaat buat kita semua ya. Oke, Bu Andra mau cek kerapihan dulu karena ini hari Rabu ya, tanggal 18 Agustus 2021. Biasanya hari Rabu ini pakai almet ya. Semuanya sudah memakai dengan baik dan rapi, walaupun kita PJJ ya, pelajaran jarak jauh tetap harus menggunakan seragam dengan rapi. Lalu berikutnya, anak-anak melakukan presensi pada link Google Form yang Bu Andra kirim atau share di WhatsApp group. Silakan dicek WhatsApp grupnya, kemudian melakukan presensi ya. Pekan lalu materi yang Bu Andra sampaikan mengenai tentang pengertian dari telur, jenis-jenis telur, ciri-ciri telur yang baik, dan cara memilih telur. Kira-kira anak-anak masih ingat materi kita pekan lalu? Masih, Bu. Masih, ya. Oke, Bu Andra akan melakukan pretest ya. Akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak, 3 saja. Ya, nanti siapa yang bisa silakan langsung menjawab. Kira-kira anak-anak masih ada yang ingat bagaimana cara memilih telur yang baik? Atila, Bu. Ya, boleh Atila silakan jawab. Ada 5 cara. Yang pertama melihat kondisi telur, yang kedua telur digoyang-goyangkan, yang ketiga telur diteropong, yang keempat telur ditenggelamkan dalam air, yang kelima telur dipecahkan ke dalam piring. Ya, betul ya Atila. Alhamdulillah Atila lancar sekali dalam menjawab ini ya. Oke, terima kasih Atila. Yang kedua ya, setelah tadi anak-anak sudah memilih telur, ada beberapa metode untuk mengolah telur. Nah, adakah yang bisa menguraikan metodenya apa saja? Anin, Bu. Ya, Anin, boleh dijawab. Yang pertama, telur utuh seperti telur rebus atau telur ceplok. Yang kedua, kuning dan telur putih telur dicampur seperti telur dadar. Yang terakhir, telur untuk berbagai kegunaan seperti untuk mayones atau hiasan. Alhamdulillah, Anin masih ingat ya, Anin ya. Terima kasih, Anin. Yang ketiga, pertanyaan terakhir ya. Tadi anak-anak masih ingat bagaimana cara memilih telur, lalu masih ingat metodenya apa saja. Yang ketiga, siapakah di antara anak-anak yang bisa menguraikan peralatan yang digunakan untuk mengolah telur? Abian, Bu. Ya, silakan Abi. Pen, kompor, panci, kemudian spatula, rubber spatula, lampu, whisk, pemisah telur. Oke, ya terima kasih. Abian banyak juga ini menjawabnya, ada pen tadi ya, ada kompor, kalau nggak salah ada mangkuk, whisk, pemisah telur, panci,
dan 2 macam spatula, ada wooden dan rubber. Oke, good job semuanya masih ingat dengan pelajaran kita pekan lalu ya. Jadi kita bisa melanjutkan ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini masih sama dengan yang pekan lalu, yaitu tentang hidangan dari telur. Oke ya. Dalam mata pelajaran hari ini yaitu pengolahan dan penyajian makanan ya. Materinya hidangan dari telur, pertemuan yang kedua. Lalu KD-nya yaitu 3.7, menganalisis hidangan dari telur. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah siswa berdiskusi mengenai pembuatan hidangan dari telur, siswa dapat menyusun prosedur pembuatan hidangan dari telur dengan teliti. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah siswa mengamati tentang menghitung biaya bahan, siswa dapat menghitung bahan pembuatan hidangan telur dengan benar. Materi kita hari ini ada 2. Yang pertama adalah macam-macam hidangan dari telur, dan yang kedua menghitung biaya belanja hidangan dari telur. Metode pelajaran yang Bu Andra gunakan hari ini yang pertama ada ceramah, penugasan, diskusi, dan terakhir adalah tanya jawab. Nah, di sini Bu Andra tayangkan sebuah gambar ya. Kira-kira ini gambar apa ya anak-anak ya? Ada yang bisa menjawab? Macam-macam hidangan telur, Bu. Ya, terima kasih Atila. Macam-macam hidangan dari telur. Berdasarkan anak-anak melihat foto ini dan anak-anak amati serta analisis, adakah yang ingin bertanya mengenai gambar yang Bu Andra tayangkan? Isti Bun, sebelum membuat macam-macam hidangan dari telur, kita harus menyiapkan beberapa bahan ya Bu. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara menghitung biaya bahannya Bu. Oke, terima kasih Destian. Lalu ada lagi yang ingin bertanya? Yudila Bu. Ya Yudila, silakan. Bu, Yudila mau tanya, pada gambar ini kan sepertinya diolah dengan teknik yang berbeda. Yang ingin Yudila tanyakan bagaimana langkah-langkah prosedur pembuatannya? Nah, makasih Yudila. Terima kasih kepada Destiana dan Yudila yang telah memberikan pertanyaan kepada Bu Andra. Ini Bu Andra tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Dan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, Ibu akan menugaskan kepada anak-anak untuk melakukan diskusi bersama kelompoknya untuk mencari solusi dan jawabannya sendiri. Anak-anak bisa lihat di buku pelajaran ataupun sumber-sumber lainnya seperti internet. Ya, di internet juga banyak macamnya, ada dari YouTube, ada dari e-book, e-perpustakaan, bahkan blog juga boleh. Ya, nanti anak-anak akan mengerjakan lembar kerja. Ya, jadi diskusi tentang tugas yang ada di lembar kerja yang Bu Andra kirimkan di WhatsApp group. Silakan anak-anak cek terlebih dahulu ya WhatsApp grupnya. Dilihat bagaimana cara penggunaan atau pengisian dari LKPD-nya ya. Sekarang Bu Andra bagi saja ya. Untuk kelompok 1 ini ada Anin, ada Agian, dan Atila. Nanti kelompok 1 mengerjakan tabel pertama. Yang kelompok 2 ini ada Yudila, Destiana, dan Alfi. Mengerjakan tabel 2. Nanti anak-anak akan diskusi melalui WhatsApp group. Waktunya Bu Andra kasih itu 7 menit untuk diskusi. Nanti setelah diskusi anak-anak akan mempresentasikan hasil laporannya. Nanti kita akan buka juga sesi tanya jawab ya Nak ya. Boleh anak-anak dimulai dari sekarang ya untuk berdiskusinya. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh bertanya ke Bu Andra ya. Baik Ibu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Atila mau tanya Bu. Iya, Atila. Ibu punya referensi link web nggak Bu? Link web, ada beberapa yang untuk mendukung diskusi kamu nih ya. Ada briliofood.net sama ada rofikoh.blogspot.com. Silakan Atila dan kelompok 1 melihat link web yang tadi Bu Andra telah sebutkan ya. Begitu Atila. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu Anin mau nanya Bu, Ya nih, tanya apa? Bu dalam membuat prosedur alat boleh dimasukkan nggak? Boleh, nama alat ya, maksudnya ininya.
boleh dimasukkan. Jadi misalkan panaskan pen, boleh ya dimasukin namanya ya. Ya, dikerjakannya dengan teliti ya, Nak ya. Ya, Yudila. Bu, Yudila mau tanya. Boleh. Tanya apa, Yudila? Ini cara untuk menghitung garam dan lada bagaimana, Bu? Kalau di Yudila resepnya tadi apa? Pakainya sendok teh ya? Atau sendok makan? Pakainya sendok teh, Bu. Sendok teh ya. Kalau pakai sendok teh nanti diubah dulu ukurannya ya, dikonversikan atau diubah menjadi gram, atau ada susu ya, ada minyak, itu diubah menjadi mililiter. Itu Yudila ya. Baik, Ibu, terima Mengerti, Yudila? kasih. Ya, sama-sama. Mengerti, Bu. Kelompok 2 atau kelompok 1 ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Yudila. Bu, kalau untuk harga satuan itu bagaimana, Bu? Harga satuannya. Jadi kalau harga satuan ini nanti anak-anak bisa mencari di Google terlebih dahulu ya. Kata kuncinya misalkan harga minyak 1 liter. Gitu. Kalau misalkan garam, harga garam 1 kilo. Gitu ya. Jadi ya ambil dari situ aja, dari Google kita lihatnya ya. Baik, Ibu. Iya. Terima Karena kasih. yang kelompok 2 ini menghitung ya. Dengan teliti Iya. kelompok 2 ya. Semuanya tetap on cam ya. Jadi Bu Andra bisa melihat kegiatan diskusinya ya. Bisa kelompok 2 menghitungnya? Bisa, Bun. Kalau yang kelompok 2 ini kalau misalkan banyaknya itu gram, harga satuannya persamaannya itu kilogram ya, Nak ya. Jangan sampai salah. Iya, Bun. Kalau cairan ya banyaknya mili, harga satuannya itu liter. Persamaannya ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Kelompoknya Abian, kelompok 1 sudah selesai ya. Anin, Abi sama Tila. Tolong dipersiapkan untuk presentasinya ya. Siapa yang membuka terlebih dahulu? Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 2 sudah, Bu. Sudah ya. Jadi tolong dipersiapkan juga siapa yang membuka presentasinya ya. Kita akan mulai presentasinya karena ini sudah selesai semua. Ya, dari kelompok pertama terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai prosedur pembuatan hidangan dari telur. Untuk hidangan yang pertama yaitu omelet. Untuk prosedur pembuatan omelet yang pertama, siapkan mangkuk, kemudian pecahkan telur ke dalam mangkuk. Yang kedua, kocok telur sampai tercampur dan beri bumbu. Yang ketiga, panaskan wajan lalu masukkan minyak. Yang keempat, kalau minyak sudah panas, masukkan telurnya, lalu aduk menggunakan spatula, kemudian diamkan atau masak hingga matang. Yang terakhir, angkat dan sajikan. Yang kedua, hidangan scramble egg. Prosedur pembuatannya nomor 1, siapkan mangkuk, masukkan telur ke dalam mangkuk. Yang kedua, kocok telur sampai tercampur dan beri bumbu. Yang ketiga, panaskan minyak pada wajan. Yang keempat, masukkan telur, aduk-aduk hingga matang. Yang terakhir, kelima, angkat dan sajikan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman yang kelompok 1 yang telah presentasi ya. Ya, Bu Andra akan langsung membuka sesi pertanyaannya. Desti ingin bertanya, Bu. Bagaimanakah caranya memecahkan telur yang benar? Mengapa dalam membuat omelet atau scramble dikasih bumbunya di awal atau saat telur dikocok? Silakan kelompok 1. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Tadi pertanyaannya bagaimana cara memecahkan telur yang benar. Jawabannya, cara memecahkan telur yang benar yaitu mengetuknya dengan pisau agar telur tidak berceceran. Mengapa dalam membuat omelet atau scramble egg dikasih bumbunya di awal atau saat telur dikocok?
Jawabannya agar bumbu tercampur dengan rata dan menjadikan telur memiliki rasa yang menyeluruh. Oke, terima kasih Abian. Dua-duanya langsung dijawab sama Abian ya. Tepuk tangan dulu untuk Abian sama Destiana yang telah memberikan pertanyaan dan menjawab pada sesi pertanyaan presentasi kelompok 1 ini ya. Next, kita akan presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Anggotanya ada saya, Yudila, lalu ada Destiana dan Alfian. Mengenai perhitungan biaya bahan hidangan dan telur. Nama hidangannya adalah omelet. Kita akan menghitung biayanya 1 resep atau 1 porsi. Bahan-bahannya ada minyak, telur, garam, dan lada. Minyak kita pakai sebanyak 30 ml. Itu harga satuannya 18.000 per liter. Jadi harganya Rp540. Lalu telur kita pakai sebanyak 2 butir. Harga satuannya 3.000 per butir. Jadi totalannya 6.000. Lalu selanjutnya ada garam, kita pakai 3 gram, harga satuannya 9.600 per kilo. Jadi totalannya Rp30. Terakhir lada sebanyak 3 gram, harga satuannya 80.000 per kilogram. Jadi totalannya Rp240. Total semua biaya yaitu Rp6.810 untuk 1 porsi. Nama hidangan scramble. Menghitung biaya bahan untuk 3 porsi. Bahan mentega yang dibutuhkan 50 gram. Harga satuan 20 per kilogram. 20.000 per kilogram. Harga yang dibutuhkan 6.000. Telur 6 butir. Harga satuan 3.000 per butir. Harga yang dibutuhkan Rp18.000. Susu cair dibutuhkan 60 ml. Harga satuan 16.000 per mililiter. Harga yang dibutuhkan Rp960. Garam setengah sendok teh atau 3 gram. Harga satuan 9.600 kg per kilogram. Harga yang dibutuhkan Rp30. 30. 30. Lada setengah sendok teh atau 3 gram. Harga satuan Rp80.000 per kilogram. Harga yang dibutuhkan Rp240. Total biaya yang dibutuhkan Rp25.230 untuk 3 porsi. Oke ya. Bisa ternyata ya menghitung biaya bahan ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Ada kesulitan nggak tadi ketika menghitungnya? Hanya pada saat dari konversi ya, yang Udila tanya ya? Iya, itu aja, Bu. Ya, itulah ya. Jadi kalau untuk menghitung bahan harus diubah dulu satuannya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah presentasi. Oke, selanjutnya Bu Andra buka sesi tanya jawab. Silakan kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bila mau bertanya, Bu. Ya, silakan Atila. Mengapa menggunakan susu cair dalam mengolah scramble egg? Anin mau nanya, Bu. Ya, Nin, silakan. Pertanyaannya, bagaimana untuk menghitung biaya untuk 1 porsi? Silakan kelompok 2, siapa yang ingin menjawab? Ya, Alfi. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa menggunakan susu cair dalam mengolah scramble? Karena susu cair dapat menambahkan rasa dari scramble. Bagaimana cara menghitung biaya bahan untuk 1 porsi? Jawabannya, caranya dengan bagi resep menjadi 3. Seperti telur 6 dibagi 3 menjadi 1 telur, begitu sampai bawah. Good job untuk jawabannya, bagus-bagus ya. Ini dalam sesi pertanyaan. Kita kasih aplaus lagi untuk kedua kelompok yang telah presentasi dan melakukan sesi tanya jawab. Selanjutnya Bu Andra akan mengulas ya dari beberapa pertanyaan tadi pada saat sesi diskusi. Untuk kelompok 1 tadi, untuk memecahkan telur ini jangan
mengetukannya dengan pisau. Kenapa? Dikhawatirkan serpihan kulit telur yang masuk ke dalam telurnya ya. Jadi menghindari hal tersebut. Lalu yang kedua, mengapa dalam membuat omelet atau scramble bumbunya di awal ya? Tadi menjawabnya agar tercampur dengan rata. Tapi sesuai dengan standarnya untuk scramble atau omelet ini diberikan bumbunya pada saat akhir. Ya, sesuai standar resep. Mengapa menggunakan susu cair dalam mengolah scramble? Tadi jawabannya karena untuk menambah rasa dari scramble. Itu benar, ya. Selain itu juga menambahkan atau memperbaiki tekstur dari scramble. Jadi teksturnya itu jauh lebih lembut, ya, tidak kering. Lalu yang kedua, tadi caranya menghitung biaya bahan untuk satu porsi, betul Destiana ya, dibagi jumlah porsinya, itu ya, dari setiap bahan-bahannya ya. Good job, semuanya aktif, semuanya dapat menjawab pertanyaan dengan baik ya. Bu Andra sangat-sangat menghargai presentasi atau jawaban dan pertanyaan dari teman-teman semua ya. Sebelum kita ke materi, ada yang mau ditanyakan? Bu, ini kita mau tanya, kalau mengapa sih bumbu itu diberikannya di saat terakhir, saat akan dimakan atau dihidangkan? Oh ya, terima kasih ya Yudila. Tadi kan Bu Andra bilang ya, kalau dia ditaruhnya di awal, tekstur dari scramble atau omeletnya itu akan basah ya. Jadi ada, kalau kita taruh di piring itu nanti scramble-nya akan mengeluarkan air. Jadi mempengaruhi penampilan dari si scramble atau omelet ketika disajikan. Begitu ya. Itu ya Yudila ya. Makasih Yudila udah memberikan pertanyaan. Ada lagi? Ya Alfi. Bun, kalau di resep tertulis minyak 1 sendok makan gimana ya Bu? Oke ya. Ini kalau minyaknya 1 sendok makan bagaimana? Sama ya, sama seperti garam dan lada, itu diubah dulu ukurannya menjadi mililiter. Gitu ya Nak ya. Ya Alfian, jadi diubah dulu menjadi mililiter. Nanti Alfian bisa cari di Google. Kata kuncinya konversi minyak sendok makan ke mililiter. Begitu ya Alfian? Ya Bu. Oke. Selanjutnya Bu Andra akan memberikan materi kita hari ini ya. Oke, sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, ini adalah materi kita yang pertama untuk hari ini, yaitu memecahkan telur. Jadi ada beberapa cara memecahkan telur. Yang pertama adalah pecahkan setiap telur secara terpisah ke dalam sebuah mangkuk untuk mengecek apakah telur tersebut masih segar sebelum dimasukkan ke dalam adonan atau akan diolah. Kedua, dengan memegang telur tersebut dengan tangan kanan, kemudian ketuk pada bagian datar. Ketika sudah retak, masukkan ibu jari pada retakan dan bukalah retakan tersebut. Ibu Andra kasih videonya, silakan disimak. Next, memecahkan telur yang ketiga adalah jika putih dan kuning telur ingin dipisahkan, balikan kuning telur secara hati-hati dari kulit telur yang tinggal setengah, bergantian dari tangan kiri ke tangan kanan, sampai putih telur jatuh semua ke dalam mangkuk. Ini adalah videonya. Ini adalah video bagaimana memisahkan kuning telur dengan putih telur. Namun, sebelum anak-anak melakukan hal seperti ini, memisahkan telurnya harus dicuci terlebih dahulu ya Nak ya, supaya telurnya itu bebas dari bakteri salmonella. Khawatirnya kalau tidak dicuci, nanti bakteri salmonella yang ada di kulit atau di cangkang telur akan masuk ke dalam telurnya. Begitu ya Nak ya. Jadi jangan lupa sehabis anak-anak beli telur dicuci terlebih dahulu ya. Oke, next adalah macam-macam hidangan dari telur. Yang pertama adalah hidangan dari telur dengan teknik merebus. Yang pertama adalah poached egg. Bahan-bahannya yaitu telur,
Cara membuatnya, pocek ini harus menggunakan telur yang baru atau yang fresh, ya. Lalu pecahkan telur ke dalam mangkuk, ya. Dan terakhir rendam telur ke dalam air es. Sudah selesai, angkat dan sajikan. Nah, di sini anak-anak bisa lihat, ya. Boiled egg ini ada 3 jenis nih. Paling kiri adalah soft boiled egg, yang tengah adalah medium boiled egg, dan yang paling kanan adalah hard boiled egg. Yang pertama adalah soft boiled egg. Ini untuk ketiganya bahannya sama ya, telurnya 1, airnya 1 liter, garamnya 2,4 gram. Ya, cara membuatnya untuk yang soft boiled egg gunakan telur yang baru yang masih fresh. Kemudian masak telur, waktunya untuk soft boiled egg 3 sampai 5 menit. Kemudian angkat telurnya, rendam dalam air dingin selama 1 menit, angkat, keringkan, dan sajikan. Untuk yang medium boiled egg, tadi bahannya sama ya. Yang medium boiled egg ini masak telurnya selama 5 sampai 8 menit. Kalau yang hard boiled egg ini waktu memasaknya 8 sampai 10 menit. Overcook boiled egg. Kuningnya sampai ada abu-abunya warnanya ya. Ini namanya overcook boiled egg. Waktu memasaknya itu lebih dari 12 menit. Ada yang ingin bertanya mengenai boiled egg? Bu, mengapa setelah direbus dimasukkan ke air dingin? Bagus pertanyaannya Anin ya. Tujuannya yaitu untuk memberhentikan proses pemasakan. Kalau Anin tidak merendam di dalam air dingin, itu proses pemasakan akan terus berlanjut. Yang tadinya Anin mengharapkan soft boiled egg, tiba-tiba pas dibuka jadi medium, gitu ya. Jadi tidak sesuai yang Anin inginkan. Kenapa menambahkan garam pada saat merebus telur, Bu? Anin ini pertanyaannya bagus-bagus. Kenapa dikasih garam? Supaya suhu dari air mendidih itu stabil. Telur itu dia suhunya suhu ruangan, ya. Kalau tiba-tiba dimasukkan ke dalam air mendidih, dia akan pecah atau retak. Tapi kalau Anin masukin garamnya ke dalam air mendidih ya, telurnya tidak akan retak karena suhunya stabil ya. Begitu Anin. Berikutnya adalah hidangan dari telur teknik menggoreng. Nah, ini ada tampilan foto macam-macam ya, gambar dari hidangan dari telur dengan teknik menggoreng scrambled egg American style. Jadi scrambled egg ini dia telurnya diaduk terlebih dahulu ya. Kemudian bisa menggunakan bahan cairan tambahan, bisa susu atau krim, sehingga membuat tekstur dari scramble-nya ini dia lembut. Bahan-bahannya ada telur 4 butir. Cara membuatnya, kocok telur dalam mangkok, kemudian angkat, sajikan dan taburi dengan garam dan lada bubuk. Ini adalah scramble egg European style. Bisa dilihat teksturnya berbeda dengan yang American style tadi ya. Ini jauh lebih creamy kalau anak-anak lihat ya. Bahan-bahannya ada telur 2 butir, butter 30 gram. Cara membuatnya, kocok telur dalam mangkuk. Yang terakhir angkat dan sajikan, taburi dengan garam dan lada bubuk. Kemudian adalah omelet egg yang American style. Ini bisa dilihat ya. Dia di fold atau dilipat ya, kemudian diisi nih ada ya. Bahan-bahannya di sini ada telur 6, minyaknya 14 ml. Cara membuatnya, kocok telur dalam mangkuk, angkat, sajikan dan taburi dengan garam dan lada bubuk. Ini yang omelet egg French style. Ini yang biasa disajikan di hotel-hotel ya, Nak ya. Biasanya untuk hidangan breakfast ya. Ini gambarnya, dia jadi bentuknya seperti tanduk gitu ya. Bahan-bahannya yaitu ada telur 6, minyaknya 14 ml. Cara membuatnya, kocok telur dalam mangkok, angkat, sajikan dan taburi dengan garam dan lada. Nah, supaya tidak miskonsepsi ya, ini yang pertama ya. Ini kocok telur dalam mangkuk ya, itu saja, tidak dibumbui dengan lada atau garam. Mohon maaf ya, ini lupa Bu Andra hapus ya. Ini adalah videonya, bisa anak-anak saksikan ya. Now I'm going to teach you how to make some of the best omelet. Okay?
The first omelet, I'm going to make a rustic style. Dan yang kedua, French style. Okay? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang omelet atau scramble? Untuk isian dari omelet American style, selain tomat bisa apa lagi ya, Bu? Oh ya, terima kasih Abian ya. Ya, untuk isian dari American omelet ini, dia bisa menggunakan apa aja. Ya, seperti tadi yang chef bilang, itu yang tadi di video bisa menggunakan keju, bisa menggunakan mushroom, atau bisa menggunakan daging ya. Contohnya bisa smoke beef atau sosis ya, atau daging giling yang sudah dimasak terlebih dahulu. Berikutnya masih di teknik menggoreng, ada sunny side up. Bahan-bahannya ada telur dan butter. Itu saja bahannya. Ya, cara membuatnya yaitu pecahkan telur dalam mangkuk untuk memastikan ya telurnya ini masih fresh atau tidak. Ya, kemudian sajikan dalam piring. Kemudian ini ada blind egg. Bahannya yaitu ada telur 4 butir dan minyak 30 ml. Cara membuatnya, pecahkan telur dalam mangkuk, angkat dan sajikan dalam piring. Kemudian over easy egg. Hanya 2 juga sama bahannya, telurnya 4 butir dan butternya 30 gram. Cara membuatnya, pecahkan telur dalam mangkuk, angkat dan sajikan pada piring. Kemudian adalah turn over egg. Bahannya ada telur 4 butir dan butter 30 gram. Ya, yaitu pecahkan telur dalam mangkuk, masak hingga kuning telurnya matang. Lalu angkat dan sajikan. Ini ada videonya ya. Welcome back to my channel. Bikin telur mata sapi, sunny side up. Mungkin anak-anak ada yang mau bertanya, silakan. Kenapa sunny side up tidak menggunakan minyak tapi menggunakan butter, Bu? Terima kasih Alfian, bagus pertanyaannya. Nah, untuk masakan kontinental atau hidangan kontinental, ini ada pakem-pakemnya atau standar-standarnya. Dan standar dari sunny side up itu dia menggunakan butter. Kalau Alfian lihat ini ya, ini yang ada di video gambarnya, ini dia yang menggunakan butter. Dia ini jauh lebih lembut teksturnya daripada yang menggunakan minyak. Kita next ya, ke hidangan dari telur dengan teknik memanggang. Yang pertama adalah egg cocotte. Di sini ada bahan-bahannya, ada telur 2 butir, krim cair 30 ml. Cara membuatnya, panaskan oven pada suhu 180 derajat Celcius, lalu angkat ramekin dari loyang, sajikan dengan toast bread. Yang kedua adalah egg cook in the dish. Ya, ini jadi dia menggunakan hot plate. Baik pembuatannya atau pengolahannya dan juga untuk menyajikan. Jadi disajikannya juga seperti ini, langsung dengan hot plate-nya, gitu ya. Dan terakhir adalah egg souffle. Ini bahan-bahannya ada croissant. Cara membuatnya, panaskan oven 180 derajat Celcius dan oleskan ramekin dengan minyak supaya tidak lengket ya Nah ya. Kemudian angkat dari oven dan sajikan. Materi berikutnya yaitu menghitung biaya pembuatan suatu hidangan. Bahan makanan adalah bahan yang dapat dijadikan makanan yang dapat dikonsumsi. Catatan, untuk membeli bahan atau barang-barang disebut dengan daftar belanja ya Nah ya. Daftar belanja ini meliputi nama bahan, banyaknya bahan, harga bahan atau harga satuan bahan, dan terakhir adalah jumlah bahan. Tujuan dari menghitung biaya bahan pembuatan suatu hidangan adalah kita dapat mengetahui total biaya secara detail, baik bahan-bahan maupun jumlah bahan yang akan digunakan untuk satu resepnya. Berikutnya adalah cara menghitung biaya pembuatan. Di sini Bu Andra buat contohnya sesuai dengan resep yang tadi Bu Andra jelaskan ya. Ini adalah menghitung biaya belanja 1 porsi sunny side up. Contoh 2-nya untuk biaya belanja 1 porsi soft boiled egg. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah. Selanjutnya Bu Andra akan memberikan penghargaan dulu ya kepada kelompok yang tadi sudah
berdiskusi dengan aktif, dan yang sudah memberikan pertanyaan dan jawaban dengan baik ya. Nanti kelompok yang terpilih ini Bu Andra akan tambahkan nilainya ya pada materi kita hari ini. Oke ya, seneng ya. Jadi untuk kelompok yang Bu Andra pilih yaitu dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada Yudila, Destiana, dan Alfi ya. Yang lainnya jangan putus asa ya. Nanti untuk pekan depan tolong diskusinya lebih aktif lagi dan jawaban-jawabannya harus lebih baik lagi ya. Selamat untuk kelompok 2 ya. Berikutnya kita akan melakukan kuis seperti biasa atau post test ya. Ini adalah soalnya untuk post test atau kuis hari ini ya. Nanti anak-anak akan mengerjakannya di Google Form. Linknya Bu Andra share di grup WhatsApp. Silakan dicek terlebih dahulu WhatsApp grupnya. Bu Andra kasih waktu untuk mengerjakan. Sekarang mengerjakannya ya nak ya. Bu Andra tunggu. Silakan waktunya 5 menit. Oke, waktunya udah selesai ya. Bu Andra akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Atau mungkin dari anak-anak ada yang mau memberikan kesimpulan, silakan. Desti Bu, ternyata hidangan dari telur banyak ya Bun. Ada omelet, American style, dan French style. Prosedur hidangan dari telur ini beragam di teknik juga ya Bun. Segitu aja Des. Iya Bu. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Ya Bu, jadi menurut saya dengan adanya materi menghitung biaya bahan, kita jadi tahu gimana cara penghitungan bahan yang benar dan rinci. Oke, terima kasih Destiana sama Atila yang telah memberikan kesimpulan materi kita hari ini ya. Bu Andra menambahkan sedikit, jangan lupa ketika menghitung biaya bahan untuk mengkonversikan atau mengubah satuannya ya atau ukurannya. Bu Andra harap dengan adanya materi hari ini, ketika anak-anak nanti PKL dan di bagian kitchen, nanti kan anak-anak akan ditugaskan menjaga stand hidangan telur ketika breakfast. Dan anak-anak udah punya bekal nih ilmunya. Bagaimana sih membuat omelet American style, bagaimana omelet French style ya. Jadi anak-anak sudah bisa mengaplikasikannya ketika nanti PKL ya. Gimana dengan materi hari ini? Bagus Bu. Oke, jadi menambah pengetahuan anak-anak ya, apalagi nanti anak-anak mau PKL. Untuk pekan depan, kita akan belajar tentang kriteria dan bagaimana menyajikan hidangan dari telur ini ya. Sebelum kita mengakhiri, ya ini udah di ujung materi, Bu Andra minta satu orang untuk memimpin doa. Oke, silakan Atila. Memang sebelum kita menutup atau mengakhiri kelas hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak yang telah hadir. Sehat terus ya nak ya. Semangat belajarnya walaupun kita daring ya nak ya. Sampai ketemu pekan depan. SMK? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.